Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat juara. Kali ini bersama kakak Kanizar kita akan ngebahas TF7 untuk kelas 11 mengenai kesetimbangan kelarutan bagian yang pertama. Baik, kita lihat saja soal yang pertama. Timbal 2 fosfat merupakan garam yang suka larut dalam air terurai sesuai dengan reaksi kesetimbangan seperti berikut. Kalian bisa lihat reaksinya. Nah, bila nilai KSP dari timbal 2 fosfat sama dengan A, maka kelarutan zat tersebut adalah, nah sahabat juara, yang pertama kita tuliskan dulu persamaan reaksi kesetimbangannya. Jika kita misalkan kelarutan dari timbal fosfat sebesar S, ya, maka konsentrasi Pb2+ dalam larutan sebesar 3S karena 1:3. PO43- sebesar 2S ya, karena koefisiennya 2. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan kelarutannya atau konsentrasinya. Ya, kita masukkan kelarutan tersebut dalam rumusan KSP. Seperti halnya kalian menuliskan tetapan kesetimbangan KC ya. Konsentrasi zat yang kanan pangkat koefisiennya ya, Pb2+ pangkat 3 dikali konsentrasi PO43- pangkat koefisiennya 2. Tidak dibagi dengan S karena dia padatan. Baik, kita langsung masukkan dalam rumusan konsentrasi Pb2+ sebesar 3S. 3S pangkat 3 ya. Konsentrasi PO43- sebesar 2S dipangkatin 2. 3S pangkat 3 sebesar 27S pangkat 3. Jadi 2S dikuadratin 4S pangkat 2. 27 dikali 4 sebesar 108S pangkat 5. Nah, sahabat juara, di soal dikasih tahu bahwa nilai KSP-nya sebesar A. Ya. Kalau dimisalkan nilai KSP sebesar A, berarti apa? A sama dengan 108S pangkat 5. Karena yang ditanyakan di soal ini adalah kelarutan, yaitu bersimbol S, berarti kita dapat mencari nilai S-nya. S pangkat 5 sama dengan 100, A per 108. Nah, kalau kita cari nilai S-nya, berarti apa? Akar 5 dari A per 108. Nah, atau kalian bisa menuliskan dalam bentuk pangkat. Kita tuliskan A per 108 pangkat 1/5 ya. Sahabat juara, untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang E. Demikian. Sahabat juara, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pada suhu tertentu 39 mg CaF2 yang MR-nya 78 melarut dalam air membentuk 500 ml larutan jenuhnya. Yang ditanyakan adalah nilai KSP-nya atau hasil kali kelarutan CaF2. Baik, sahabat juara, yang pertama kita cari dulu kelarutan molar dari garam tersebut. Sama seperti hanya mencari molaritas, rumusnya adalah massa dibagi MR-nya dikali 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Ingat ya, di sini masalahnya dalam satuan gram. Ya, kita lanjutkan ke dalam perhitungan. Jika massa CaF2 sebesar 39 mg, berarti 39 mili itu adalah 10 pangkat min 3 gitu ya. MR-nya berapa? MR-nya adalah 78 kali 1000. Volume larutannya sebesar 500. Ya, bisa kita coret 1000 dibagi 500 adalah 2. 39 dibagi 78 2. Nah, 2 juga bisa dicoret. Nanti kita akan dapatkan 10 pangkat min 3 mol per liter. Nah, selanjutnya sahabat juara, kita akan cari nilai KSP dari CaF2 dari persamaan kesetimbangan ionnya. Kalau ini misalkan sebesar S, ini adalah S, berarti ini adalah 2S.
Kalau kita masukkan, ini adalah S, konsentrasi C2+, konsentrasi F ini sebesar 2S dikuadratin. Nanti dapatnya adalah 4S pangkat 3 gitu. Nah, sahabat juara, bagi kalian yang udah tahu cara mencari cepat tentang KSP dari kelarutannya, kamu harus tahu jumlah ion dari gram tersebut. Jika jumlah ionnya 2, berarti KSP-nya dipastikan S kuadrat. Jika jumlah ionnya 3, berarti 4S pangkat 3. Jika jumlah ionnya 4, berarti 27S pangkat 4. Jika jumlah ionnya 5, berarti KSP-nya 108S pangkat 5. Jumlah ion akan jadi pangkatnya. Ya, kalian perhatikan. 3 ini 3, 4 pangkat 4, 5 pangkat 5. Tinggal kalian hafalkan angka depannya. Ya. Baik, sebenarnya sahabat juara, ini adalah tipe ion 3 karena koefisien 1 ini koefisien 2. Berarti jumlah ionnya 3. Berapa KSP-nya? 4S pangkat 3 gitu ya. Jadi gak harus dihitung dengan cara seperti begini. Nah, untuk mencari KSP-nya kita masukkan nilai S sebesar 10 pangkat min 3 gitu. 4 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3. Didapatkan 4 kali 10 pangkat min 9. Nah, sahabat juara, untuk soal nomor ini jawabannya yang D. Sahabat juara, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, dari garam karbonat berikut yang paling mudah larut dalam air. Nah, garam karbonat yang dimaksud adalah garam Ni, Cu, Cd, Fe, dan ZnCO3. Nah, ternyata garam yang berjenis apa? Berjenis 2 ion ya. Kalau dia berjenis 2 ion, tipe 2 ion, maka nilai KSP-nya adalah sebesar S kuadrat gitu. Nah, untuk mencari nilai S-nya ya, kita kira mana yang paling mudah larut. Nah, yang paling mudah larut adalah nilai S yang paling besar gitu. Karena semakin besar nilai S, semakin mudah larut. Jika kalian hitung nilai S-nya masing-masing, kelarutan untuk NiCO3 berarti nilai S-nya sama dengan akar dari nilai KSP-nya ya. Kita akan hitung masing-masing. Untuk S dari kelarutan NiCO3 adalah akar dari nilai KSP-nya sebesar 1,3 kali 10 pangkat min 7. Ya. Untuk kelarutan dari CuCO3 adalah akar dari 2,5 kali 10 pangkat min 10. Sedangkan untuk kelarutan FeCO3 sebesar akar dari nilai KSP-nya 2,1 kali 10 pangkat min 11 ya. Untuk kelarutan dari CdCO3 akar dari 6,2 kali 10 pangkat min 11. Kelarutan dari ZnCO3 adalah akar dari 1,2 kali 10 pangkat min 10 ya. Nah, sahabat juara, untuk melihat taksirannya nilai mana yang paling besar? Tentunya yang pangkatnya paling besar juga. Nah, pangkatnya yang paling besar yang mana? Yang NiCO3 karena dia 10 pangkat min 7 ya. Jadi 10 pangkat min 7 lebih besar daripada 10 pangkat min 11 maupun 10 pangkat min 10. Berarti ini adalah paling mudah larut ya. Sahabat juara, untuk soal nomor 3 ini berarti jawabannya adalah yang A. Sahabat juara, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Bila KSP dari CdOH2 kali sebesar 4 kali 10 pangkat min 15, sudah kakak tuliskan,
maka pH dari larutan jenuh basa tersebut adalah, nah sahabat juara, ini adalah basa yang sukar larut gitu. Pertama, karena ini adalah basa, kita akan mencari nilai konsentrasi OH- dalam larutan jenuh tersebut. Nah, nilai konsentrasi OH- kita cari dari kelarutannya ya. Kita akan cari dulu kelarutannya. Jika KSP adalah 4 kali 10 pangkat min 15, kita ketahui bahwa CDOH 2 kali termasuk tipe 3 ion. Nah, kalau misalkan dia termasuk tipe 3 ion, berarti nilai KSP-nya adalah 4S pangkat 3 ya. Nah, berarti 4S pangkat 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 15. Berarti nilai S-nya bisa dicari dong ya. Ini kan 10 pangkat min 15. Berarti nilai S-nya adalah 10 pangkat min 5 mol per liter. Dalam tiap 1 liter larutan jenuhnya yang larut dari C2 sebanyak 0,00001. Nolnya ada 5 ya. Sangat kecil sekali. Nah, baik sahabat juara, kita akan cari konsentrasi OH-nya. Jika kelarutan dari CDOH 2 kali sebesar 10 pangkat min 5 atau sebesar S, berarti ini sebesar S juga. Konsentrasi OH- sebesar 2S. Nah, oleh karena itu kita cari dulu konsentrasi dari OH-nya ya. Konsentrasi OH- sebesar 2S. Nah, kelarutannya udah ada ya. Kelarutannya tinggal dimasukkan dalam rumusan. Kita akan dapatkan 2 kali 10 pangkat min 5. Karena ini adalah konsentrasi OH-, berarti kita harus cari dulu nilai pOH sebelum nilai pH. Nilai pOH-nya sebesar 5 min log 2. Nah, nilai pH ya, 5 ditambah berapa? Supaya jadi 14. Ditambah 9. Ini jadi berubah tanda ya, sahabat juara. Masih ingat kan kalau pH ditambah pOH adalah 14? Untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang C. Demikian.